Selamat siang Alpha Omega Church. Sekali lagi selamat siang Alpha Omega Church. Halo juga untuk Anda semua yang beribadah secara online. Hari ini akan jadi hari yang powerful. Mari bersama-sama berdiri. Tepuk tangan bersama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Kami percaya engkau Tuhan kami yang besar, Tuhan. Mari bersama. Terpujilah namamu Tuhan. Yes God. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Mari bersama. Everybody. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tepuk tangan di atas kepala. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan. Yes Jesus. Kerajaanmu kekal selamanya. Mari bersama-sama. Mari bersama. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan mari bersama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Lebih tinggi bersama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Berikan suasana biasa untuk Tuhan kita. Woohoo! Sebuah lagu baru kita mau nyanyikan sama-sama. Kita bersama-sama bertepuk tangan. Lagu ini akan kita bersama-sama rekam minggu depan. Dan lagu ini menceritakan bahwa Dia Tuhan yang besar, yang layak untuk kita puji bersama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus.
Hari ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus sudah tersedia di kursi Anda masing-masing. Dan untuk Anda yang beribadah secara online, Anda bisa mempersiapkan perjamuan kudus Anda. Mari bersama-sama tadahkan kedua tangan kita. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Mari bersama-sama. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama kami ya Tuhan. Katakan bersama. Kau singkirkan semua keburukan, amin, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Katakan, Tuhan, kami percaya Engkau. We believe in you, Jesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kuasa-Mu dan juga hadirat-Mu ada bersama kami ya Tuhan. Thank you, Jesus. We believe in your presence, Jesus. Your presence is with us, Jesus. Thank you, Lord. Tuhan hadir di rumah ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah, Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berikan tepuk tangan sangat luar biasa bagi Tuhan kita. Come on up Omega Church. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tuhan hadir. Mari bersama. Kau diami
bersama-sama dengan yakin katakan Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Sorak-sorai tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lagu ini bersama-sama mengingatkan kita bahwa Dia hadir buat setiap kehidupan kita. Dan ketika Dia hadir juga, Dia bukan hanya tinggal diam buat setiap kehidupan kita, tapi Dia hadir dan Dia bekerja buat setiap kehidupan kita. Oleh karena itu pada siang hari ini ketika kita datang ke tempat ini, kita membawa pergumulan kita membawa tantangan kehidupan kita. Percaya ini, Dia hadir dan bekerja buat setiap hidup kita. Kita mau bersama-sama suarakan itu kepada Tuhan. Kita mau sampaikan itu bersama-sama kepada Tuhan. Karena sekali lagi, Dia ada buat kita dan Dia bekerja untuk setiap kehidupan kita. Dengan menadahkan kedua tangan kita lebih tinggi dari biasanya, mari bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami percaya permohonan doa kami Tuhan. Kami hanya bisa berharap padamu ya Tuhan. We respect your presence. Thank you Jesus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Amin. Berseru berdoa your presence. Tuhan mau dekat dengan
Amin. Yes, God. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Angkat tangan kita bersama. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, yes God. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Kami mau lihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kita akan masuk ke dalam perjamuan suci. Kalau Anda baru, Anda nggak ngerti apa ini. Roti dan anggur ini melambangkan darah Yesus dan tubuh Yesus yang dicurahkan buat kita di atas kayu salib. Kalau Anda baru, mungkin Anda merasa, tapi aku nggak ngerti apa ini. It's okay. Anda bisa terlibat dan biar Tuhan menyatakan kuasanya lewat perjamuan suci ini. Kalau Anda merasa aku nggak layak, Anda perlu tahu nggak ada satupun kita yang layak. Tapi kita semua dilayakkan oleh cita Tuhan. Mari dengan merenungkan apa yang Tuhan udah kerjakan. Siapa kami Tuhan? Engkau mau mati buat kami. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang kudus. Tapi Engkau mau mati buat kami orang yang berdosa ini. Biarkan di momen ini hati kami boleh sadar. Tuhan enggak menolak kami. Tapi Tuhan cinta kami. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Biar kemuliaan-Mu jadi kesaksian kami. Biar pernikahan kami menyaksikan mulia-Mu. Biar keluarga kami menyaksikan kemuliaan-Mu. Biar pekerjaan ekonomi kami melihat kemuliaan Tuhan. Biar karakter kami memancarkan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Thank you buat pagi hari ini. Kami gak layak, kami dilayakkan. Mari dengan mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam tubuhnya Yesus. Haleluya, mari kita makan dengan ucapan syukur. Kami bersyukur anugerah-Mu ada buat semua kami. Yang dosanya banyak, yang dosanya mungkin udah berkurang. Dan biarkan dengan cawan yang ada di tangan kami diingatkan. Seberapa besar dosa kami, ada harapan Tuhan bisa menyucikan kami. Seberapa dalam kami terpuruk, ada harapan Tuhan bisa angkat kami dari dosa. Seberapa jauh kami udah lari dari Tuhan,
Biar cawan ini ngingetin kita darah Tuhan dan kasih Tuhan itu terlalu panjang dan terlalu lebar untuk memulihkan hidup kita. Mari dengan mengangkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah cawan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam darahnya Yesus. Haleluya, mari kita minum dengan ucapan syukur. Thank you God, thank you. Pagi hari ini di momen ini siapa yang punya kebutuhan? Anda mungkin bergumul dengan keuangan ekonomi. Anda mungkin bergumul dengan pernikahan, dengan keluarga. Atau mungkin Anda bergumul dengan diri saudara. Dengan keterikatan, dengan mungkin dosa-dosa di dalam dirimu sendiri. Pagi hari ini semua yang punya pergumulan, mari angkat kedua tangan kita bersama, serahkan sama Tuhan. Biar Yesus jadi jawaban kita pagi hari ini. Biar Yesus jadi penolong kita pagi hari ini. Kami berserah, Engkau mendengar, Engkau menjawab. Setiap doa saudara berharga bagi Tuhan. Setiap seruanmu berharga bagi Tuhan. Yes God, yes God. Bapa, hambamu berdoa pagi hari ini. Kami tahu seruan kami berharga bagi Tuhan. Kami tahu tetesan air mata kami berharga di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Engkau melihat setiap tangan anak-Mu yang diangkat. Mereka yang punya pergumulan, Bapa, Engkau sendiri turun tangan menolong mereka. Engkau melihat tangan mereka yang diangkat. Tangan-Mu diturunkan menyelamatkan mereka. Tangan-Mu menolong mereka. Biar kami boleh mendengar kesaksian pertolongan Tuhan. Baik di pekerjaan anak-anak-Mu, pernikahan, keluarga, pribadi, kesaksian hidup mereka. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami percaya di momen ini Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya. Tuhan, sebentar kalau kami masuk ke pembahasan kami, biar apa yang kami bahas boleh membangun hidup kami, merubah hidup kami. Biar keseluruhan acara hari ini membuat kami sadar satu hal. Jesus loves me so much. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum duduk kenapa nggak kasih lambaian kanan kiri depan belakang Anda? Ya kalau udah silakan duduk kembali dan kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah dengan sangat luar biasa dan antusias. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita pasti membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan Komsel, baik onsite ataupun online sesuai dengan persetujuan Komsel masing-masing. Dan buat kita yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Dan berikut ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Buat kita semua PKS, tim inti, dan semua anggota Komsel All AOC Alpha Omega Church akan mengadakan Cell Group Talk pada tanggal 7 Agustus pukul 7 malam secara online via Zoom. Dan untuk AOC DKT kita bisa bergabung secara onsite di AOC Dharma Permai Utara. Mari bergabung bersama-sama supaya kita semakin disemangatin, semakin diinspirasi, dan setiap kita melangkah bersama-sama untuk sevisi dan juga seirama. Mari kita ingatkan dan ajak anggota Komsel kita untuk join bersama di acara Cell Group Talk ini. Dan mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Halo semuanya. Kita nggak akan pernah menyadari sehat itu penting sampai ketika sakit datang dan kesehatan itu hilang. Kita nggak akan pernah menyadari
betapa berharganya jantung kita berdetak. Sampai ketika dia mulai susah berdetak, baru kita nyadar, ternyata apa yang gua punya selama ini valuable banget ya. Nah, yang menarik adalah kemarin minggu ketika saya duduk mendengarkan Pastor Joshua Supit bicara, saya diingatkan, gereja kita ini dititipin sama Tuhan beberapa hal yang sangat luar biasa. Banyak gereja, banyak orang kepingin banget bisa menulis lagu atau bisa mengaransemen lagu atau bisa memproduksi lagu, dan mereka nggak bisa, mereka punya kelemahan. Tapi hal-hal ini, menulis lagu, mengaransemen lagu, memproduksi lagu, ini adalah hal yang Tuhan titipkan sama kita. Dan saya dengar ini bukan barusan kemarin Pastor Joshua Supit bicara. Saya dengar dari gereja-gereja lain juga berkata, aduh tapi kita nggak punya penulis lagu, tapi kita nggak punya arranger, tapi kita nggak bisa produksi. And that's what God invested on us. Ini yang Tuhan taruh sama kita. Nah, kita perlu bisa menghargai apa yang Tuhan titipkan. Nah, saya bersyukur sekali kalau Tuhan titipkan banyak lagu-lagu. Dan saudara lihat sendiri, lagu-lagu yang Tuhan titipkan kepada kita itu melalang buana kemana-mana. Ke bangsa ini, Sabang sampai Merauke. Bahkan ke bangsa-bangsa yang lain. Kita bisa memproduksinya, kita bisa arrange it well. Kita perlu mensyukuri. Nah, tanggal 13 besok, kita akan merekam 2 lagu baru yang Tuhan titipkan sama kita. Judulnya adalah Tuhan Hadir dan Haleluya. Oke? Nah, 2 lagu ini adalah message yang Tuhan mau titipkan lewat kita semua. Nah, saya kepingin ngajak Anda untuk melakukan beberapa hal bersama-sama. Yaitu adalah yang pertama, please doakan selama kita mengerjakan lagu-lagu ini, during preparation season ini. Yang kedua adalah kita perlu ayo terlibat bersama. Ada area apa yang sudah bisa terlibat? Ayo terlibat bersama-sama. Nah, yang ketiga adalah ayo kita ajak kawan-kawan kita supaya lihat ada lagu yang memberkati kehidupan mereka. 3 hal ini ya, jangan lupa. Kenapa lagu itu penting? Dari Alkitab, di Alkitab kita ada satu kitab yang isinya adalah Mazmur atau lagu-lagu. Sampai ditaruh di Alkitab, sesuatu yang penting sekali. Oleh karena itu menulis lagu, mengaransemen lagu, memproduksi lagu, sesuatu yang penting sekali. Dan tahukah saudara bahwa gini, song is the highway from ear to the heart. Lagu adalah jalan tol dari telinga kepada hati orang. Dan saya berdoa, lewat lagu tersebut, banyak hati boleh dibangkitkan dan diberkati. Ayo gerak sama-sama, doakan, terlibat, dan ajak kawan Anda untuk 13 Agustus di seluruh AUC, DPU, DKT, Jakarta, Palangkaraya. Ada lagu yang Tuhan titipkan kepada kita, yang gak semua orang dapat kesempatan ini. Kita mengaransemen lagu, menulis lagu, dan memproduksi lagu yang akan kita kerjakan tanggal 13. God bless. Yuk ikut sehat bersama AUC Walk and Run Kamis 17 Agustus 2023. Pendaftaran hanya Rp35.000, kalau on the spot Rp50.000. Start registrasi dimulai jam 5 pagi dan jam 6 kita mulai sehat bersama. Start di Dharma Permai Utara di Alpha Omega Church dan hadiahnya banyak banget, jangan sampai
ketinggalan. Sekalian, ada banyak acara di depan kita minggu depan. Hadirlah bersama dengan kawan-kawan Anda, ya. Michael Randy, selebgram yang baru kerampokan, itu akan ada di sini minggu depan memberikan kesaksiannya juga tentang Thank you to lagu Alpha Tuhan hadir. That's gonna be powerful. Dan tanggal 17 yuk, Anda yang mungkin udah usia, tante-tante, opa, oma, juga boleh ikut bareng-bareng. Bukan tentang menang kalah, yang penting bisa sehat bersama-sama ya. Bapak Ibu saudara sekalian, gak lupa ngucapin welcome. Kalau ini pertama kalinya Anda ada di gereja ini, selalu dari atas tempat ini kita selalu mengingatkan, ini gerejanya orang yang tidak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerah Tuhan. Saya berdiri di depan sini bukan karena saya orang yang paling baik, enggak juga, tapi karena Tuhan terus mau bersama merubahkan kita semua. So kalau Anda punya kawan yang hidupnya masih jatuh bangun, dosanya banyak banget, ajaklah mereka kemari, karena ini rumahnya orang-orang berdosa untuk dipulihkan oleh Tuhan ya. Dan berikutnya kita akan masuk ke bagian persembahan. Kalau Anda baru di gereja ini, Anda tanya persembahan itu apa sih? Persembahan adalah momen di mana kita memberikan keuangan kita untuk support visi dan misi gereja ini. Nah, sebelum kita memberi, ada satu ayat yang saya ingin ajak kita lihat bersama-sama. Ayat ini menginspirasi saya, memurnikan hati saya juga khususnya dalam memberi. Ya, dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Boleh kita baca bersama-sama ya? 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, ayat ini juga ngingetin kita. Kenapa sih kita memberi? Bukan karena kita takut dikutuk. Enggak, Tuhan bukan pengutuk. Kenapa sih kita memberi? Bukan karena kita takut nanti gak diberkati Tuhan. Bukan. Kita memberi karena apa? Karena Tuhan tuh lebih dulu mengasihi kita. Dan pemberian kita Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai respon kita juga mencintai Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan kembali. So saya berharap ini menjadi motivasi kita hari ini. Apapun yang kita lakuin, kita datang ke sini karena kita mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Kalau Anda pelayanan hari ini, karena Anda mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Kalau Anda bawa persembahan Anda hari ini, karena juga Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Dan kita juga mau mengasihi Tuhan. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan thank you buat pagi hari ini. Thank you buat semua program yang ada di depan kami. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang pakai. Dan juga persembahan kami Tuhan. Biarkan ini boleh menjadi yang terbaik. Dan boleh dipakai, dimaksimalkan untuk visi misimu terjadi di atas gereja ini dan juga di atas kota dan bangsa ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin. Oke, thank you Bapak Ibu saudara sekalian. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya notice Bapak Ibu saudara sekalian, tim Asyar ini luar biasa loh. Saudara sadar gak, mereka melayanin Anda, persembahan Anda gak sampai 1 menit Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa gak kasih tepuk tangan buat Asyar-Asyar yang luar biasa. Saya perhatiin, cepet banget nih orang-orang luar biasa. Oke, sekali lagi welcome. Kalau ini pertama kali Anda ada di gereja ini. Kita langsung masuk ke pembahasan kita. Kita dalam sebuah serial yang kita beri judul The Basic. Dan hari ini secara khusus kita akan angkat satu topik yang kita beri judul ini. Saat kita tersingkir. Saudara pernah nggak merasa terabaikan atau tersingkir? Kadang kita mau ngomong sama satu kelompok gitu ya. Terus kita merasa terabaikan, merasa tersingkir. Itu gak enak banget, bener gak? Kalau Anda orang tua, Anda punya anak,
Kadang kita liatin anak kita gitu kan. Sama kumpulannya gitu, kok anak kita sendirian ya. Yang lain bisa ngobrol bersama, anak saya kok main handphone sendirian gitu. Sebagai orang tua perasaan Anda gimana coba kira-kira? Kok ngapain ya dia nggak membaur gitu kan? Itu pertanyaan kita. Karena kita juga nggak seneng melihat anak kita terabaikan atau tersingkirkan, benar nggak? Nggak jarang kita sebagai tim gembala sejak muda ya, kita ini dimintain tolong sama beberapa orang gitu. Sampai hari ini kadang, tolong ya anak saya itu nggak pernah ke gereja, tapi dia itu tertarik loh mau ke AUC. Nanti kalau datang tolong ya disapain ya gitu. Itu sering terjadi sama kita. Dan yes kita nyapain ya supaya mereka merasa disambut juga gitu. Nggak jarang kawan-kawan akan bilang, bro nanti temanku akan datang loh ke AOC besok minggu. Ntar tolong ya disapa-sapain gitu. Nah pertanyaannya adalah gini, kenapa parents lakuin itu buat anak-anaknya? Kenapa kawan juga lakuin itu terhadap kawan-kawannya? Why? Karena gini Bapak Ibu saudara sekalian, ini realitanya. Tidak enak kita merasa asing. Yang paham boleh katakan yes. Bener ya? Nggak enak kita merasa sendirian. Nggak enak kita merasa apa? Terabaikan atau tersingkirkan. Nah berbicara tentang terabaikan, tersingkirkan, feeling left out. Kalau ini pertama kalinya Anda ke gereja dan Anda orang yang gini. Well aku ini nggak terlalu rohani, aku nggak terlalu Tuhan, aku nggak terlalu ngerti tentang ada tepuk-tepuk tangan dan lain sebagainya. And you feel left out mungkin di momen ini. It's okay. We wanna welcome you. Bapak Ibu saudara sekalian, berbicara tentang tersingkir atau terabaikan. Nah kita masuk di bagian yang pertama ya. Yaitu ini, yang tersingkir. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, yang tersingkir. Nah di zaman Yesus ada 5 grup Bapak Ibu saudara sekalian. Yang terabaikan dan tersingkirkan. Grup apa itu? Kita lihat sama-sama ya sekilas. Yang pertama adalah ini wanita, Anda akan sangat bersyukur Anda punya Tuhan Yesus. Kok bisa? Kita lihat sama-sama. Grup pertama yang biasanya terabaikan adalah para wanita, the women. Saya ceritakan sedikit sejarahnya kalau Anda baru di gereja biar Anda tahu. Di Palestina, di Israel, di abad pertama. Lingkup sosial wanita, cewek-cewek itu biasanya hanya keluarganya. Bahkan di aturan Yahudi itu ditulis gini. Inilah aturan bagi wanita untuk tinggal di rumah. Dan inilah aturan bagi pria untuk keluar ke marketplace. Ini dikutip dari buku Yahudi Bereshit Rabbah. Anda yang baru, nggak perlu terlalu pusing. Tapi biar Anda tahu konteks aja. Nah kalau Anda orang Kristen lama, Anda sendiri tahu bahwa gini. Untuk belajar, untuk sekolah bagi orang Israel di zaman itu. Belajar Taurat bagi pria, wah itu bisa diakses. Tapi bagi wanita, sorry ngomong di zaman itu. Bisa belajar itu luxury. It's a luxury. Kalau Anda lihat di Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9 tertulisnya gini, belajar itu, Taurat itu zaman itu untuk sons only. Artinya apa? Wanita nggak termasuk loh. Tapi tahu nggak yang powerful nih para wanita-wanita? Ini yang powerful. Yesus itu merangkul kelompok yang terabaikan dan tersingkir. Bagi pria ngomong sama wanita, itu kayak ngapain? Murid-murid Yesus waktu lihat Yesus ngobrol sama perempuan Samaria, murid-muridnya bingung. Ngapain rabi kita ini ngobrol-ngobrol sama wanita? Karena di zaman itu pria itu gak perlu ngobrol sama wanita. Karena wanita itu dianggap second class. Tapi Yesus kita itu beda. Yang terabaikan, yang tersingkirkan justru sama Yesus dirangkul. Dan Yesus kalau ngomong sama perempuan, sama wanita, dia gak seperti pria-pria di zaman itu, saudara. Dia berbicara dengan wanita itu diangkat loh derajatnya. Saya kasih contoh ya. Ada perempuan yang pendarahan 12 tahun. 12 tahun dia pendarahan. Waktu perempuan ini menjamah Yesus, tahu nggak Yesus nyapa perempuan ini bukan, hei kamu, oi orang asing, enggak. Yesus nyapanya gini, my daughter, anakku. Semua orang Yahudi yang lihat tuh, what? Orang perempuan kok dianggap kayak gitu? Tapi bagi orang lain mungkin wanita tersingkirkan. Tapi sama Yesus justru wanita itu dirangkul dan diangkat.
Ada orang perempuan 18 tahun bongkok. Wah, semua orang menghina dia pasti nih. Tahu nggak waktu Yesus sembuhin dia, Yesus bilang apa tentang orang ini? Ini anak Abraham. Sebagian saudara gini, apa tuh artinya anak Abraham? Nggak ngerti saya nggak baca Alkitab. It's okay, saya jelasin. Dia bukan cuma dipanggil anak loh sama Yesus. Bukan hanya statusnya diangkat, status rohaninya diangkat. Ini juga anak Abraham, berhak terima semua janji-janji Tuhan. Wanita, saudara. Dan Yesus kalau Anda lihat, ini yang Yesus lakuin di Lukas 8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Waktu Yesus pelayanan, dia libatin wanita-wanita. Diangkat sama Yesus karena apa? Rabi atau guru di zaman itu jarang banget punya tim wanita, nggak mungkin. Karena wanita itu dianggap second class. Oh nggak bisa punya akses. Yang bisa ke sinagog hanya para pria. Tapi Yesus dia merangkul wanita, bahkan tim pelayanannya Yesus diisi dengan para wanita. Dan ini yang luar biasa. Waktu Yesus bangkit dari kematian. Tahu nggak saudara? Yesus sengaja loh ini. Dia menunjukkan dirinya kepada siapa? Bukan pria dulu enggak. Salah satu yang pertama yang melihat Yesus bangkit adalah wanita. So wanita ini grup pertama yang terabaikan. Tapi ini luar biasanya Yesus. Yesus merangkul yang terabaikan dan tersingkirkan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua adalah gini. Yang terabaikan yang kedua adalah the poor. Orang yang dianggap miskin. Nah ini menarik. Waktu berbicara kemiskinan di zaman itu. Ini kan kita membaca konteks dari abad pertama gitu kan. Supaya saudara paham lah. Nah yang anehnya adalah gini, di zaman itu orang Israel itu dijajah sama orang Roma. Jadi nggak ada orang Israel yang kaya waktu itu. Karena mereka semua itu dijajah oleh orang-orang Roma. Mereka nggak punya kekayaan. Nah tapi kok aneh, Yesus ngebahas tentang apa? Orang miskin. Karena ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nih tekanan sosial nih. Orang untuk merasa lebih baik daripada yang lain, yang mereka lakukan adalah merendahkan dan memiskinkan sesamanya. Padahal sama miskinnya, wong sama-sama dijajah sama orang Roma kok. Enggak ada yang lebih kaya kecuali mereka kerja seperti pemungut cukai untuk orang-orang Roma itu. Tapi mostly mereka the same. Karena di bawah penjajahan. Tapi mereka gini, merendahkan satu dengan yang lainnya supaya merasa tinggi dia. Ah lu miskin, bukan siapa-siapa gitu. Nah tapi kepada orang yang dianggap miskin atau dimiskinkan sesamanya, Yesus itu sangat memanusiakan manusia loh. Termasuk yang dianggap miskin, Yesus berkata apa? Lukas 4 ayat yang ke-18. Malah Yesus bilang gini, roh Tuhan ada padaku. Sebab ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Nah kepada murid-muridnya Yesus juga bilang gini, berbahagialah kamu yang miskin karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Ini bukan bicara miskin tentang uang ya, mohon maaf ya, jangan konotasinya duit, bukan. Tapi ini tentang kehidupan kita loh, kerohanian kita juga. Nah bagi orang yang miskin rohani apa yang Yesus lakuin? Dia merangkul. Bagi orang yang direndahkan sama sesamanya, Yesus merangkul. Nah ini golongan yang ketiga sekarang. Orang yang terabaikan, tersingkirkan di zaman itu adalah ini. The unclean. Yang enggak kudus, yang enggak suci, yang kotor, yang dosanya banyak. Nah kalau Anda orang Kristen lama, perjanjian lama itu kan banyak sekali membahas tentang kesucian, kekudusan. Nah orang itu dari kudus ya, dia bisa jadi kotor karena tertular penyakit. Itu di perjanjian lama. Kena cairan darah gitu. Wah gak bener nih, ini jadi najis nih orang, jadi kotor gitu. Kena cairan yang lain yang kotor, wah jadi najis. Makanya gini, orang yang dianggap najis di zaman itu nggak bisa deket-deket ke tempat kudus. Kalau mau tugas juga nggak boleh. Mereka harus disucikan lebih dulu. Dan ini yang agak menyedihkan. Orang yang dianggap kotor, dianggap najis, mereka itu disingkirkan secara sosial. So agak dijauhi. Sebagian orang bisa relate waktu COVID ya. Oh lu COVID ya, langsung semua menjauh. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini ceritanya agak beda gitu. Nah bayangkan Yesus, bagi orang-orang yang dianggap kotor, termasuk orang kusta, itu kan dianggap najis, dianggap kotor. Tapi Yesus beda loh. Markus 10 ayat 40 sampai 45.
Semua orang syok di zaman itu. Karena apa? Bukan cuma Yesus mendekatin orang kusta. Bukan cuma Yesus nyembuhin orang yang dianggap najis, dianggap kotor. Enggak. Tapi yang terjadi yang bikin orang syok di waktu itu adalah Yesus menjamah orang yang kusta ini. Sehingga semua orang, what? Yesus, kok kamu pegang si orang kayak gitu? Ini orang najis, nanti kamu jadi ketularan najis. Tapi perhatikan gini, di zaman Yesus berbeda. Yang kudus pegang yang kotor dikuduskan. Come on, kita ini orang yang berdosa. Yesus dekat sama kita, bukan Yesus jadi dosa kayak kita, enggak. Justru waktu Yesus dekat sama kita, yang berdosa seperti kita ini disucikan oleh Tuhan. Oh, yang bersyukur kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Come on. Saudara, perempuan pendarahan nih, Lukas 12. Orang syok karena apa? Dia ini kan pendarahan, internal bleeding kan. Di zaman itu dianggap apa? Itu najis tuh, itu kafir loh, itu kotor loh perempuan itu. Bapak Ibu seraskan apa yang terjadi? Dia disingkirkan. Anda bisa ngebayangin 12 tahun kesepiannya kayak apa nih perempuan? Sendirian, tidak dimanusiakan. Tapi di cerita itu diceritakan gini, Yesus mengizinkan dirinya dijamah oleh perempuan yang kotor ini. Dan ini terjadinya Bapak Ibu sekalian bukan di tempat sepi ya. Ini was very crowded. Semua orang berdesak-desakan. Yesus izinkan dirinya dijamah dan dia stop di sana. Who touched me? Semua orang bingung. Dan semua orang lihat, perempuan ini. Yang lain shock. Yesus, berarti kamu jadi kotor dong. Kamu jadi najis dong. Enggak. Tapi di momen itu salah. Yang terjadi adalah gini. Yang najis disucikan dan dipulihkan oleh Tuhan. Yesus tuh kasih teladan buat kita. Yang kotor sekalipun sama Tuhan dirangkul dan dipulihkan. Nah ini grup keempat nih. Yang tersingkirkan zaman itu adalah oppressor. Enemy. Orang yang menjajah. Jadi kalau tadi saya ceritakan. Orang Roma itu kan menjajah orang Yahudi. Otomatis kan musuhan gitu kan. Saling gak suka. Nah tapi apa yang terjadi adalah gini. Di Lukas pasal yang ke-7 itu diceritain. Ada perwira Roma anaknya sakit. Karena sakit anaknya dia minta tolong sama orang Yahudi. Tolong dong kenalin aku sama Yesus. Katanya Yesus bisa menyembuhkan. Bapak Ibu saudara sekalian. Ini musuh kan. Ini kan musuh orang Roma gitu. Orang Roma bisa gini atau Yesus bisa bilang gini. Makanya jangan belagu-belagu jajah-jajah kita. Yesus kan bisa gitu. Tapi Yesusnya enggak gitu. Yesus malah apa? Menyembuhkan anak dari perwira Roma ini. Berarti apa kita belajar? Orang yang dianggap musuh sekalipun sama Yesus dikasihi. Nah ini grup kelima yang tersingkirkan, yang terabaikan adalah racial enemies. Musuh secara ras. Kalau Anda orang Kristen lama, Anda tahu kalau yang baru saya ceritakan ya di Alkitab itu ada ceritanya antara orang Yahudi dan Samaria. Ini dua suku yang berbeda. Mereka itu saling bermusuhan karena apa? Orang Samaria itu adalah kawin campurnya orang Yahudi. Nah orang Yahudi merasa kamu tuh kotor udah campur-campur dengan yang lain. Kalau kita ini yang murni itu pemikirannya kayak gitu nih. Nah perhatikan gini Bapak Ibu saudara, Yesus dia merangkul loh orang Samaria ini. Termasuk Yesus kasih contoh nih. Waktu ada orang Yahudi dirampok. Yesus kasih cerita. Satu hari ada orang Yahudi dirampok. Yang pertama lewat imam Yahudi. Dirampok. Nah aku berhenti lah melok dirampok lah. Gak usah wis. Gak usah nolong-nolong lah. Daripada kita dirampok sekalian. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Pergi imam Yahudi lewat. Yang kedua. Lihat itu yang lewat di sana adalah orang Lewi. Keturunan imam. Orang Yahudi dirampok. Kita nanti berhenti ikut dirampok sekalian. Wis jalan aja sekalian jalan. Tapi orang ketiga yang lewat. Orang Samaria. Ini kan musuh secara ras, bener gak? Tapi justru orang Samarianya yang berhenti nolong orang Yahudi ini yang cerita Yesus. Bapak Ibu, orang Samarianya bisa gini. Makanya jangan gaya-gaya.
Mau tak tolong? Nih duitku duit kafir, mau nggak? Nih pertolonganku nih duit najis, lu mau nggak? Tak obatin pakai duit najis. Bapak Ibu saudara, dia bisa loh kayak gitu. Tapi dia nggak gitu. Dengan belas kasih, orang Samaria ini menolong orang Yahudi yang dirampok. Nah, bukan cuma itu, puncaknya adalah gini, ini yang menarik. Waktu Yesus berjumpa dengan udah perempuan, tadi kan udah kita bahas ya perempuan. Samaria lagi, saudara udah belajar kan tentang Samaria kan? Udah direndahkan, nih orang yang terabaikan semua kan? Ya, dan perempuan ini udah kawin cerai 5 kali. So ini orang benar-benar terabaikan. Yesus secara sengaja ke sumur di siang itu ngobrol sama perempuan ini. Merangkul perempuan ini untuk mengubah hidupnya. Artinya apa buat kita? Hei, yang terabaikan, yang tersingkirkan sama Yesus dirangkul loh. Ini memberitahu kita kabar anugerah. Yang terabaikan sama Yesus dirangkul. Yesus peduli, Yesus tuh inget sama mereka-mereka yang terabaikan. Saudara, ini membawa kita kepada yang berikutnya nih. Apa sih maksudnya cerita ini Elia? Berikutnya adalah ini, yang B adalah ini. Ini cerita kita saudara. Sebagian Anda gini, hah? Cerita saya? Apanya? Saya nggak kayak gitu Elia. Di mana seperti cerita saya? Perhatikan gini Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau Yesus nggak rangkul kita hari ini. Kita nggak ada di sini loh hari ini. Kita ada di sini karena apa? Tuhan yang merangkul kita. Karena seharusnya Anda dan saya, kita ini terpisahkan, terabaikan dari hadirat Tuhan karena dosa dan kekurangan kita. Yang paham katakan yes. Saya kasih gambarannya, wanita itu juga gambaran kita. Wanita itu kan second class, direndahkan. Tahu nggak saudara? Kita ini siapa? Bagi iman tetangga, kita kafir loh. Nenek moyang kita orang Yahudi, kafir gak kita? Ya kafir wong orang Indonesia kok. Jadi kita ini kafir double-double saudara. Kita ini enggak, seharusnya terima enggak janji Abraham? Enggak, orang bukan orang Yahudi kok, bener enggak? Tapi karena Yesus yang rangkul kita. Kita tadinya budak dosa, jadi anak-anak Tuhan. Berhak terima semua janji-janji Tuhan. Oh yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa, come on. Kita saudara, karena Yesus. Nih, the poor, orang miskin. Itu gambaran kita loh. Sebagian Anda tersinggung. Wah Elia ini miskin-miskinin orang. Enggak, bukan. Lu enggak tahu gua kaya ya. Tahu. Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi maksudnya miskin adalah gini. Kita tuh miskin rohani. Kita tuh miskin kesucian. Kita tuh miskin dalam relasi dengan Tuhan. Seharusnya kita ini tersingkirkan karena dosa. Tapi Yesus mati untuk merangkul kita supaya kita enggak tersingkirkan. Justru kita yang miskin di hadapan Allah akan mewarisi yang empunya kerajaan sorga. Oh come on, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita. This is powerful. Nih golongan yang ketiga, ini gambaran kita juga. The unclean. Kotor. Bapak Ibu saudara sekalian, karena dosa kita enggak suci, benar enggak? Karena dosa kita ini terpisah sama Tuhan loh. Tapi kok Tuhan gak buang kita? Kok Tuhan gak singkirkan kita? Manusia-manusia berdosa basmi aja. Enggak. Malah dia mati buat Anda dan saya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya gak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ini gambaran kita. Kita ini tersingkir. Tapi sama Yesus kita dirangkul saudara. Supaya kasih dan kebenarannya yang memulihkan kita. Bicara tentang oppresor nih yang keempat, enemy. Sadar gak itu juga kita saudara. Kita ini karena dosa musuhnya Tuhan. We were the enemy of God because of sin. Karena dosa kita ini musuhnya Tuhan. Tapi Yesus gak gini ya. Ke laut aja lah kalian manusia-manusia ini. Yesus gak gitu. Justru dia ngampunin kita, memulihkan kita. Tadinya budak dosa, musuh Tuhan. Yesus mati supaya saudara dan saya gak jadi musuh Tuhan lagi. Tapi jadi anak-anaknya Tuhan. Ini luar biasa Yesus. Kalau hari ini Anda duduk di sini Anda merasa, Elia aku gak layak. Aduh dosaku banyak, aku malu. Aku ini musuhnya Tuhan. Please no.
Yesus mati supaya apa? Anda diubahkan dari musuhnya Tuhan jadi anak-anak kerajaan sorga. Yang kelima, saudara, racial enemy. Musuh secara ras. Ini juga gambaran Anda dan saya, termasuk saya. Manusia kan beda sama Tuhan, benar gak sih? Ras kita udah beda. Kita ini terbatas usia kita 0 sampai 70, 80, 90. Tuhan itu kan dia maha, dia kekal, gak dibatasin oleh angka, gak dibatasin waktu, gak dibatasin apapun. Tapi kenapa kok Tuhan itu mau nolong kita? Why? Kan Tuhan gak ada kewajiban loh harusnya nolong kita. Wajib apa coba dia? Oh Tuhan harusnya, sorry ngomong ya, kalau Anda pernah kepahitan sama Tuhan terus Anda gitu, Tuhan harusnya. Kayak who are you? Gua gak harus. Wajib apa gua? Kalau Tuhan bisa gitu, bener gak sih? Tapi waktu dia gak punya kewajiban nolong kita. Karena kasih dan kebenarannya. Dia menolong dan memulihkan kita. Nah Bapak Ibu saudara sekalian. Yesus rangkul kita supaya apa sih? Hidup kita ini dirangkul Tuhan supaya apa? Ini tujuannya kok. Yesus rangkul kita supaya ini loh. Kita bisa merangkul orang lain untuk Yesus. Boleh kita baca ini sama-sama ya. 2, 3. Yesus rangkul kita supaya kita bisa merangkul orang lain. Bukan cuma aku udah dirangkul Yesus nih. Hari ini aku orang yang terbuang, aku udah dirangkul oleh Tuhan. Bukan cuma itu selfish banget. Tapi yang Yesus mau, Yesus rangkul kita. Supaya kita semua termasuk saya bisa merangkul orang lain. Saudara yang lama sekalipun ya di gereja seperti saya ini ya. Kita kan orang-orang keturunan Kristen lama banget ya di gereja. Tandanya kita bertumbuh rohani bukan lama-lamaan Kristen, bukan. Tanda pertumbuhan kita rohani adalah ini. Simpel aja kok. Bukan cuma mau dirangkul atau dilayani. Tapi juga mau merangkul dan melayani sesama. Yang paham boleh katakan yes. Saudara mau tahu saudara tumbuh apa enggak? Ayo termasuk saya, kita ngelihatnya gini aja simpel. Saya masih mau dirangkul, dilayani terus atau saya sudah waktunya bisa melayani dan merangkul orang lain. Itu tandanya kita tumbuh. So apa yang bisa kita lakuin ini? Aplikasinya apa? Tuhan udah merangkul kita, bagaimana kita merangkul mereka-mereka yang terabaikan dan tersingkirkan. Gimana? Yang pertama kita belajar ini. Belajar menjembatani seperti Yesus. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Belajar menjembatani seperti Yesus. Lukas 7 ayat yang ketiga. Ini menarik saudara. Dari salah satu cerita tadi yang kita bahas di awal. Lukas 7 ayat yang ketiga, kita percaya sama-sama 2, 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta. Supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Saudara tahu siapa perwira ini? Tadi yang kita bahas, ini perwira Roma. Roma sama Yahudi, Romanya ngejajah Yahudi. Orang Yahudi gak seneng sama orang Roma. Tapi perhatikan gini, saudara pernah kebayang gak perasaan saudara jadi orang tua-tua Yahudi ini? Ini kan musuh. Saya mau tanya, saudara mau gak nolongin musuh saudara? Mau gak? WA lagi. Cik tolong dong nomornya dokter Yesus, anak saya mau mati nih gitu. Kalau itu musuh Anda saudara gimana? Mati aja dalam nama Yesus. Enggak kan? Hah? Gitu mungkin ya. Apalagi mah musuh kita, bener gak? Kapok loh. Gak usah dibales. Tunggu nanti beritanya. Innalillahi. Bapak Ibu saudara sekalian, benar gak kalau itu musuh kita apain coba? Tapi bayangin nih tua-tua Yahudi. Ini heroes yang gak pernah diangkat loh ceritanya di dalam gereja kadang. Can you imagine their feeling? Lu ini jajah kita sekarang minta tolong dikonek-konekin ke Yesus. Supaya anaknya disembuhin. Tapi they did it loh. Mereka jembatanin prajurit Roma ini dan anaknya dan keluarganya sampai anaknya bisa disembuhkan. Sadar gak saudara? Itu yang Yesus lakuin buat kita. Itu yang Yesus lakuin buat kita lebih dulu. Waktu kita musuhnya Tuhan, kita gak bisa deket sama Tuhan. Yesus yang turun ke dunia. Dia jembatanin kita di atas kayu salib. Supaya hidup Anda dan saya bisa deket sama Tuhan. Bisa dipulihkan Tuhan. Bisa ngalamin anugerah dan berkatnya Tuhan. Saudara, tujuan ikut Yesus sekali lagi kalau Anda baru ya.
Kalau Anda ke gereja tujuan ikut Yesus bukan untuk jadi kaya aja, bukan. Tapi tujuan ikut Yesus itu apa? Keserupaan dengan Yesus. Karena gini, kaya nggak bikin kita punya hati Yesus kok. Kadang kaya bikin kita makin serakah, makin nggak puas, makin aneh-aneh. Kaya nggak bikin kita punya karakter Yesus. Malah orang Kristen yang udah nyaman malah nggak mau berbuat apa-apa buat Tuhan. Ini realitanya. Tapi sekali lagi, Yesus ajak kita, merangkul kita supaya apa? Ayo kita tuh menunjukkan keserupaan dengan Yesus. Kalau dia jembatanin orang lain, kita juga jembatanin orang lain. Hal simpel ya, kita nggak usah nunggu-nunggu kita dijajak, kita nolong penjajah kita udah lewat itu kan. Nah, hal simpel aja nih. Kalau saudara keluar dari gereja ini, hari ini kan banyak orang-orang yang mungkin wajahnya pertama kali ada di sini atau Anda nggak pernah kenal. Waktu dia keluar aja loh dari gereja ini di lobi. Kalau dia sendirian kita ngapain coba? Ayo kita jembatanin dong, kita sapa. Pertama kali ya, siapa namanya? Supaya apa? Mereka terjembatanin, mereka nggak merasa seperti orang diabaikan. Karena kita semua nggak suka rasanya diabaikan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Gimana supaya mereka nggak sendirian terus? Waktu kita nyapa, konekin dong. Supaya ada yang namanya komunitas, kelompok sel. Di mana mereka bisa dirayakan di dalamnya. Kalau ulang tahun dirayain. Kalau ada acara bisa disupport. Supaya mereka nggak sendirian. Mereka punya support system. Gimana kita jembatanin? Saya ingat waktu kita bikin acara My Sex, My Future. Ada beberapa orang-orang yang baru yang datang. Karena dia cewek kan. Kita nyapa. Kalau ini etika kita tim gembala. Selalu gini, dia cewek. Habis kita sapa, kita kenalin ke cewek-cewek yang lain yang seusianya. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa connect. Terjembatanin. Gak merasa sendirian ada di tempat ini. Tadi pagi jam 8 setelah acara ada satu orang juga rasanya kok dia gak kenal siapa-siapa gitu. Langsung kita konekin ke Vena, ke Ingrid, cewek-cewek yang seusianya. Supaya apa? Mereka bisa terjembatanin. Gak usah nunggu kita nolong orang lain dan lain sebagainya. Apa yang menjajah kita. Enggak. Tapi keluar dari sini aja coba kita renungin. Many people itu membutuhkan kita untuk dijembatani. Yang paham katakan yes. Tapi iblis pintar sih. Iblis akan, apalagi kita orang Asia ya. Tipu muslihatnya gampang kok. Orang Asia itu apa? Sungkannya dinaikin. Sungkan dia. Gak enak nyapa-nyapa orang. Biarin aja lah, biarin. Ya siapa tahu Tuhan sendiri yang menyapa dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya nanti Tuhan yang nyapa dia. Dia nanti kerasa-kerasa kayak ada sapaan Tuhan di tengah-tengah lobi sana. Please. People need us. Yang setuju dengan saya katakan yes. Karena kita gak suka juga diabaikan. Yang pertama belajar menjembatani seperti Yesus. Yang kedua adalah ini, belajar kasih Yesus. Belajar kasih Yesus. Lukas 10 ayat yang ketiga. Cerita yang tadi saya sampaikan tentang orang Samaria yang nolong orang Yahudi yang dirampok. Kita percaya sama-sama ya, 2, 3. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, kalau saudara baca ini, orang Samaria sekali lagi itu bukan kaumnya Yesus loh. Tapi kok orang ini bisa punya belas kasihan. Ini wake up call buat kita yang Kristen lama ya. Kita yang ikut Yesus jangan sampai gak punya belas kasihan Tuhan Yesus. Yang paham katakan yes. Oke lah, gak usah jauh-jauh nanti Anda berdiri di HR Muhammad. Siapa dirampok? Aku mau punya belas kasihan Yesus. Gak usah nunggu sampai sana jauh-jauh. Saudara perlu tahu. Generasi anak-anak kecil kita, sekolah minggu itu loh. Hari ini tuh udah dirampok, bener gak sih? Lewat film-film yang gak bener. Lewat LGBT, konsep dan lain sebagainya. Gak usah jauh-jauh. Berdiri di HR Muhammad, siapa dirampok? Aku akan ada di sana. Itu sih bagus. Tapi sebelum sampai di sana, Bapak Ibu sekalian, hal yang simple anak-anak kecil nih loh saudara. Iblis itu merampok generasi. Butuh apa? Orang yang mau jadi pembina sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Yang mau punya belas kasihan. Membina anaknya orang lain. Nah Bapak Ibu saudara, ini sih tantangannya orang Kristen adalah gini ya, siap-siap ya. Sorry jangan tersinggung, tapi gini, kita itu suka kalau anak kita dibina, bener gak? Tapi giliran papa mamanya diajak, ayo ikut membina anak orang lain, kita gimana coba? Hah? Enggak sorry lah,
Gak ada waktu lah. Bener? Saudara, hati-hati gini ya dengan alasan sibuk. Karena apa? Kalau iblis gak bisa jatuhkan kita karena dosa, iblis akan jatuhkan kita lewat kesibukan. Saya ulangi ya. Hati-hati dengan alasan sibuk. Kita baca aja sama-sama ya 2-3. Hati-hati dengan alasan sibuk. Karena iblis kalau tidak bisa jauhkan kita lewat dosa, dia akan jauhkan kita lewat kesibukan. Saudara, hati-hati alasan sibuk karena apa? Jangan sampai kita nyinggung Tuhan. Maksudnya apa Elia? Emang Yesus waktu mati buat kita karena dia nganggur. Oh iya enak, Yesus kan malaikatnya banyak. Nganggur-ngangguran paling dia di surga. Makanya bisa mati buat kita 3 hari ke Golgota. Enggak lah, dia enggak nganggur. Tapi karena dia cinta dan dia punya belas kasih sama Anda dan saya. Yang paham boleh katakan yes. Saudara, kalau hari ini kita terlayani ya. Karena ada orang-orang yang punya belas kasih Yesus yang mau berkorban supaya keluarga Anda bisa terlayani dengan baik. Kalau Anda bisa duduk di tempat ini, Anda nggak terganggu karena ada orang-orang di sana, di ruangan sebelah sana yang berkorban dan punya belas kasihan supaya anak saudara bisa kenal Yesus sejak usia dini. Anak saudara diberkati sama mereka-mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang perlu kita juga sadari, yuk belajar punya belas kasihan Tuhan Yesus. Saudara, kadang pergumulan itu merubah kita. Contoh ya, saya sudah mau selesai sebelum kita mendengar kesaksian yang powerful. Contoh ya, Yusuf itu kalau nggak lewat pergumulan, dia nggak punya belas kasihan. Tahu Yusuf, kalau Anda lama dalam gereja, Anda tahu, kalau Anda baru saya ceritakan. Yusuf itu kalau dia nggak lewat pergumulan, dia nggak punya belas kasih. Karena Yusuf itu dulu kan bangga nih, aku anak kesayangan papaku. Kalau dia ngomong sama kakak-kakaknya ya, brothers, I'm the beloved one. Coba lihat bajuku, baju baru ini. Wah lihat keren jubahku, papa itu sayang sama aku. Dia bangga diri banget. Aku dapat mimpi dari Tuhan, kamu semua akan nyembah aku. Saudara-saudara gregetan aku marah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia sombong. Lihat dia, mimpiku jadi kenyataan. Mau tak nubuatin kamu? Semua yang tak omong itu jadi. Everything tentang dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia sombong. Tapi waktu dia lewat pergumulan, lewat sumur, lewat penjara, lewat susah, Tuhan ubahkan dia. Sampai pada akhirnya Yusuf punya belas kasihan Bapak. Waktu terakhir dia udah di posisi yang paling tinggi. Tapi perhatikan gini, belas kasihnya juga udah pada posisi yang lebih tinggi. Waktu dilihat kakak-kakaknya, ini kan yang dulu menjual aku. Bayangin kalau posisi paling tinggi gak punya belas kasih, apa yang kita lakuin? I will do my revenge. Now is the time. Bapak Ibu saya no. Waktu dia udah di posisi paling tinggi dengan belas kasih yang tinggi, apa yang dia lakuin? The heart of the Father. Kasih Bapak di surga, belas kasih. Dia ngampuni saudara-saudaranya. So ayo kita minta Tuhan punya kasih belas kasihan sama kita. Supaya apa? Kita bisa menjembatanin orang lain. Karena kita semua harusnya terabaikan. Tapi Tuhan rangkul kita. Anda diberkati hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin menutup dengan 2 kesaksian. Di tengah-tengah kita akhir pekan ini ada teman-teman dari City Harvest Church dari Singapura yang hadir bersama kita. Mereka datang khusus untuk memberkati AUC. Ini mereka adalah orang kerja, mereka punya profesi, mereka punya kehidupan, mereka punya kesibukan. Tapi Tuhan panggil mereka. Dan weekend ini mereka jauh-jauh udah nata untuk bisa memberkati kita. Tadi malam KKR di Hattrick di Duku Kupang. Di jam yang sama ada KKR juga di anak-anak remaja di Atmosfer. Ada 1 dari mereka di sana, ada 2 di Duku Kupang. Dan ada 2 yang hadir di tengah-tengah kita. Kesaksian mereka bagaimana dijembatanin. Dan mereka jadi jembatan. Itu powerful banget. Let's welcome Jonathan and Adelia. Kasih tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Please. Sorry. Let me help. Yeah. Selamat pagi. Selamat pagi.
Selamat pagi kawan-kawan. Saya dari Malaysia, sekarang kerja di Singapura. Saya tahu sikit-sikit bahasa. Selepas latih banyak, saya anggap saya boleh share dalam bahasa tahun depan. Ya. Nanti kalau sudah latihan bahasa Indonesia, tahun depan bisa kesaksian dalam bahasa Indonesia. So now I share in English first. So hari ini Inggris dulu. Okay, so before I come to Christ, sebelum saya kenal Yesus, I go to Chinese temple to worship. Saya biasanya pergi ke kuil orang-orang Cina untuk berdoa. The vision of my life is I want to be a good student, I want to have good grades, and I want to earn a lot of money in the future. Dulu visi hidup saya mau jadi murid yang baik, punya nilai yang baik, dan saya mau kumpulin duit sebanyak mungkin. Besides studying, I also very active in student activities. Selain belajar, saya juga banyak terlibat dengan kegiatan kesiswaan. So because of stress, I have a high expectation of myself. Karena saya punya harapan yang tinggi tentang diri saya jadi stres. I want to be proud. I want my parents to be proud of me. Saya kepingin orang tua saya itu bisa bangga sama diri saya. I seek escape and I was addicted to pornography. Karena saya stres, akhirnya saya cari pelarian dan saya lari ke pornografi. So that time I was trying to get out to porn because I don't know Christ. Karena saya nggak ngerti Yesus, tapi saya mencoba untuk keluar dari ikatan pornografi ini. I read a lot of books from Chinese temple. Saya baca buku-buku dari kuil orang-orang Cina itu. And I stated that if I continue to live like this, I will go to hell and be punished. Dan saya sadar kalau saya seperti gini terus dalam pornografi, saya akan dihukum dan saya akan ke neraka. I try to get myself up, but it's very hard. Saya mencoba untuk bisa keluar dengan kekuatan saya sendiri, tapi susah setengah mati. Few days it will be okay, and then few days it will fall back again. Beberapa hari oke, kemudian beberapa hari saya jatuh lagi. Yeah, and one day, got one service. Nick Vujicic came to City Harvest Kuala Lumpur, which I study university in the Satu city. hari ada yang namanya Nick Vujicic, dia datang ke Kuala Lumpur untuk sebuah conference. Okay, I went to the service. And Saya hadirin acara itu. And I feel very weird because the praise and worship was very long. Saya merasa aneh karena puji-pujiannya panjang. And people stand, I don't know what they're talking about. Mereka berdiri dan saya nggak ngerti mereka ini bahasa apa gitu. But I feel the joy. Tapi saya merasakan sukacita. Yeah, I feel the joy. Nick Vujicic is very joyful. Dan saya melihat Nick Vujicic itu bersukacita. I remember that he preached on the table. Saya ingat dia berkhotbah di atas meja. And he jumped a lot. He jumped here, jumped there on the table. Walaupun nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia lompat-lompat di atas meja. And I just remember the joy. I don't remember what he preached actually. Saya nggak ingat dia khotbah apa, tapi saya ingat sukacita yang dia bawa. Yeah, and that day I received Christ. Dan hari itu saya terima Yesus Kristus. Yeah, he have an altar call. He have an altar call and he pray for me. Dia melakukan yang namanya altar call, saya merespon dan dia mendoakan saya. Yeah, and from that day I want to know more about Christ. Dan mulai hari itu saya kepingin tahu tentang Yesus Kristus. Yeah, I go and find my friends. Saya cari kawan-kawan saya. I go and buy a Bible. Saya beli Alkitab. Yeah, I go and watch YouTube videos. Saya lihat pengajaran-pengajaran di YouTube. And I try to understand myself. And 1 year later, I went to Singapore to work. Saya mencoba belajar dan mengerti. Kemudian saya pergi kerja ke Singapura. Yeah, and my church in Kuala Lumpur, they refer me to City Harvest Singapore. Gereja yang di Kuala Lumpur menyarankan saya ke gereja City Harvest yang ada di Singapura. So there someone follow up with me. Kemudian seseorang follow up saya, mengabarin saya. I always ask, I always ask questions. Saya sendiri juga terus banyak pertanyaan. Because I feel I'm unclean.
Karena saya merasa saya ini nggak bersih. Saya fikir kotor. Saya pikirannya kotor. Ya, pikiran kotor. Yeah. Then saya feel that I'm not worthy. Saya merasa saya ini nggak layak. Yeah, and I always meet my leader and tell them about my addiction, my problem. So saya pergi ke pemimpin kelompok sel saya cerita tentang keterikatan saya. Yeah, and they pray for me. Mereka mendoakan saya. And after a few years, I break out from the addiction. So setelah beberapa tahun saya lepas dari pornografi itu. Yeah. Wow, puji amazing. Tuhan. Puji Tuhan. Yeah. And now I'm serving as a security, like your usher. I'm serving usher in church. Hari ini saya pelayanan asyar di gereja. And I also serve as a guitarist in cell group. Saya juga melayani main gitar di kelompok sel. Yeah, and also thank you God for what He had done for me. Saya bersyukur sama Tuhan atas apa yang Tuhan udah kerjakan. Yeah. So I was tersingkir, but God bring me back. Wow, I was outcast tapi Tuhan kembalikan saya. That's so good, brother. Amazing. Okay, Wow. So I just want to encourage you all. Saya mau mendorong Anda semua. If you have any addiction, Kalau Anda punya keterikatan, just let your leaders know. sampaikan mungkin sama pemimpin kelompok sel Anda. And if they pray for you, the power of Holy Spirit will break the addiction. Saat mereka berdoa, kuasa Roh Kudus itu akan mematahkan keterikatan itu. And if you have friends with these needs, then you bring them to church, and I believe that God will do miracle in their life. Ya, kalau Anda punya kawan-kawan yang punya keterikatan, jembatani mereka ke gereja, biar Tuhan kerjakan mujizat dalam hidup mereka juga. Okay, thank you. Wow, thank you Jonathan, Thank you. amazing, amazing. Amen. Thank you, Pastor, for giving me a chance to share. Thank you buat kesempatannya bisa berbagi. Nama saya Adalia. Nama Don't need to saya- translate lah. I'm from Singapore and very happy to share. I want to share a bit about how God has used my friends to reach out to my father. Saya mau cerita bagaimana Tuhan pakai kawan-kawan saya untuk menyelamatkan ayah saya. Like Jonathan, I grew up in a family that worship Chinese gods. Seperti Yonatan dan saya juga bertumbuh di keluarga yang menyembah berhala. We have an altar at home. We have a God for everything. Kita punya dewa-dewa dan kita ada tempat untuk berdoa di rumah kita. So it's very dark at home. It's very smoky. And as a little girl growing up, I feel very scared. Saya selalu ingat suasananya itu gelap, ada banyak asap-asap dan sebagai anak kecil yang bertumbuh, saya itu selalu ketakutan. Moreover, my family members, my father, my uncles, they fight all the time and they hated each other. Dan lebih daripada itu, papa saya, paman saya, saya, mereka selalu bertengkar dan benci satu dengan yang lain. Pastor, there was once they were throwing knives. Bahkan ada satu momen di mana mereka saling melemparkan pisau. Another time, I think there was chair flying around. Kadang ada momen di mana kursi-kursi bisa berterbangan. So I grew up to be very angry and yet very fearful. Saya menjadi perempuan yang bertumbuh yang begitu pemarah dan kadang ketakutan. But thankfully in secondary school, junior high, a friend invited me to church. Tapi puji Tuhan di usia SMP, teman saya undang saya ke gereja. I felt the love of God and thereafter I joined a cell group. Dan di situ saya merasakan kasih Tuhan, apalagi di dalam kelompok sel itu. And everyone was so friendly, like the people here at Alpha Omega. Saya merasa semua orang kok begitu bersahabat seperti orang-orang AOC. And I didn't understand that because why can strangers love me and accept me when my own family hated each other and they hated me? Di momen itu saya berpikir orang yang nggak kenal ini kok bisa mengasihi saya, sedangkan keluarga saya sendiri itu saling membenci satu dengan yang lain. But that love kept me going back to church, but I was afraid to let my father know. Dan mencari kasih itu yang membuat saya terus kembali ke gereja walaupun saya takut untuk cerita kepada papa saya. Soon after that, my father had a heart attack and he was in the hospital. Dan gak lama setelah itu papa saya kena serangan jantung dan dia masuk ke rumah sakit. The church, the leaders, they sent a get well basket
to wish him speedy recovery. Teman-teman gereja, pemimpin komsel ngirimin kartu ucapan dan basket ucapan semoga cepat sembuh. So I took the opportunity. I told him, Pa, you see all these people, they love you and I really want to go to church. Dan di momen itu saya ambil sebagai kesempatan untuk kasih tahu papa saya, ini loh orang-orang gereja cinta kamu. Dan saya bilang sama papa saya itu kepingin ke gereja. Praise the Lord, he allowed me to go to church from then on. Dan di hari itu puji Tuhan saya diizinkan ke gereja. Amen. Fast forward a few years and I was in university and my dad had another major heart attack. Singkat cerita saya jadi usia universitas dan papa saya kena serangan jantung lagi. I was the only child, we were poor and there was no one that I could depend on. Saya anak satu-satunya, kita juga nggak punya duit banyak dan saya satu-satunya yang diandalkan keluarga. But I thank God that my church leaders, my friends, they rallied around me. They visited my father in the hospital and they prayed together with me. Saya bersyukur teman-teman komsel, teman-teman gereja itu ada di sekitar hidup saya. Mereka datang ke rumah sakit mendoakan papa saya. And for the first time, my father was open for prayers. Dan untuk pertama kalinya papa saya mau didoakan oleh doa Kristen. He survived, he recovered, and he got stronger over time. And he managed to attend my university graduation. Dia jadi sehat untuk beberapa tahun, bahkan dia bisa menghadiri kelulusan saya dari universitas. He didn't tell me, but I think he's proud of me. Look at that smile. Dia nggak pernah memberitahu ini, tapi saya yakin dia bangga sama saya. Yeah, and it's probably the only photo that I have with my dad. Dan ini mungkin foto satu-satunya yang saya punya dengan papa saya. Soon after my dad, he got liver and lung cancer. Dan nggak lama papa saya juga kena kanker liver dan kemudian kanker paru-paru. It's very bad because of years of smoking and drinking. Karena bertahun-tahun dia minum-minum dan juga merokok. The doctor couldn't give him any treatment because remember his heart was very weak. Tapi dokter udah nggak bisa bantu karena jantungnya udah terlalu lemah. So during that time, I picked up courage and I asked him if I could pray for him and with him. So di momen itu saya punya keberanian dan saya tanya apakah aku bisa doain kamu. And every day I will pray with him and I teach him that after praying, you need to say amen. So mulai hari itu setiap hari saya berdoa sama dia dan saya ajarin dia. Habis doa selalu bilang amin. So one day I was rushing to work and I was leaving the house and he stopped me. He said, "Today you didn't pray for me." Satu hari saya terburu-buru keluar rumah, kemudian papa saya panggil saya, "Hari ini kamu belum doain aku." Dia bilang. I knew that God is doing a work in his heart. Saya tahu Tuhan berkarya di hatinya. Yeah, let's give God a big hand. Amen. He was in and out of the hospital quite a bit and his condition was up and down. Dia keluar masuk rumah sakit dan kesehatannya naik turun. But and my group of friends, they will visit him and they will pray with him. Dan teman-teman kelompok sel saya kadang akan mengunjungi dia dan berdoa untuk dia. He was so chatty. I thought it's someone else. It's not my father. Dia mau ngobrol-ngobrol sama orang-orang gereja, padahal di rumah dia diem. Sampai saya mikir loh ini bukan papa saya. Gitu. During one of the visit, my friend Vincent. Salah satu kawan saya Vincent yang mengunjungin papa saya. Also my husband now. Hari ini suaminya ya ada di Duku Kupang hari ini. He invited my father to say the sinner's prayer. So Vincent mengundang papa saya untuk berdoa-doa keselamatan. My father did that and he ended it with the loudest amen. Dan papa saya doain doa itu dan dia akhiri dengan amen yang terkeras. And that must be the happiest day of my life. Dan itu jadi hari yang paling bahagia buat Amen. saya. All glory to God. Untuk kemuliaan Tuhan Let's aja. give God a big hand. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. My dad went home to be with the Lord soon after. Nggak lama papa saya pulang ke sorga. In a place where there's no suffering and there's no pain. Di tempat yang nggak ada lagi kesusahan atau penyakit. Alpha Omega this morning. Alpha Omega pagi hari ini. I want to encourage all of you. Saya ingin mendorong Anda semua. My dad was someone who was outcast. Ayah saya adalah orang yang tersingkirkan, terabaikan. He worshipped many different gods in his life. Dia menyembah begitu banyak berhala dalam hidupnya. He is one of the most difficult person that I thought will never receive Jesus. Dia adalah orang yang mungkin paling sukar yang saya pikir nggak akan pernah bisa terima Yesus.
And he has never ever been to church. Dan dia nggak pernah hadir ke gereja. But he was moved by the love of the people who are Christians. Tapi dia sangat tersentuh dan tergerak oleh perbuatan orang-orang gereja. So today I want to encourage all of you. Dan hari ini saya mau mendorong Anda semua. There are many people like my father out there in the community. Ada banyak orang-orang seperti papa saya di luar sana. They might not even step into the church. Mungkin mereka belum pernah menginjakkan kakinya ke gereja. But you are the Bible, you are the Jesus that they will see. Tapi Andalah Alkitab dan Andalah Yesus yang akan mereka lihat. And I believe that they can also receive Jesus into their life. Dan saya percaya mereka juga bisa menerima Yesus dalam hidup mereka. Amen. God bless you. Amen. God bless Anda semua. Oh, you guys can stay here. Bapak Ibu Saudara sekalian, Jonathan dan Adalia ada di sini kenal Yesus. Hari ini bisa memberkati weekend ini seluruh AOC. Mereka bayar tiket mereka sendiri, hotel. They just want to be a blessing. Kok bisa? Karena mereka dulu pernah dijembatani sama orang lain. Orang lain jembatani Jonathan, sampai hari ini dia kenal Yesus, bertumbuh. Bukan cuma mau dilayani tapi melayani. Orang lain jembatani Adelia, sampai dia bisa bertumbuh. Bukan hanya dilayani tapi bisa melayani bahkan kita semua hari ini. Oleh sebab itu saya ingin juga mengajak kita semua, yuk jadi orang-orang yang terus menjembatani banyak kehidupan. Ada begitu banyak mereka yang terabaikan, yang tersingkirkan, outcast. Tapi biar Tuhan pakai kita semua. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan pagi hari ini? Kalau itu Anda angkat tangan saudara. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saudara, bahkan kalau Anda sadarin hari ini, even your kids, anak-anak Anda bisa terlayani karena apa? Ada orang-orang yang menjembatani hidup anak-anak saudara. Saya orang yang sangat bersyukur buat guru-guru Joy. Kalau saya bisa lihat anak-anak saya tumbuh secara rohani dalam Tuhan, saya nggak akan ambil kredit itu karena saya, enggak. Tapi karena ada guru-guru sekolah minggu yang powerful. Yang bikin tugas kita sebagai parents jadi gampang. Karena mereka juga mikirin. Kalau kadang kita lihat, wow. Saya nggak mau ambil bangga itu buat diri saya. Tapi saya harus kasih tahu karena ada mereka-mereka yang so selfless. Punya belas kasih Tuhan untuk keluarga kita juga. So kenapa enggak kita jadi orang punya belas kasih Tuhan juga. Jadi berkat. Jadi jembatan. Seperti Yesus sudah lakuin itu buat kita. Boleh kita pejamkan mata kita bersama. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, berkaryalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan, thank you buat hari ini. Engkau ajarin kami satu value hidup yang berharga. Biar kami semua bisa belajar dari Yesus, menjembatanin orang lain dan punya belas kasih. Biar kami bukan cuma dengar, tapi we can do something about it. Tuhan, tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mari angkat kedua tangan kita bersama, terima doa berkat ini. Berkati kami berlimpah, kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami, jelas berasal daripada Tuhan Yesus saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan yang baru, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, di atas gunung, di bawah lembah, ingatkan kami, Tuhan hadir.
Engkau bertahta, Engkau memberkati, Engkau berkarya dalam hidup kami, keluarga kami, pernikahan kami, pekerjaan kami. Anak-anak-Mu yang bawa persembahan mereka perpuluhan, janji iman, mata Bapa melihat. Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai janji-Mu ya Tuhan. Pulangkan kami jadi orang-orang yang menjembatani sesama kami, yang belajar punya terus belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata, amin. Amin. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa minggu depan. God bless us.